Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uri Nabila Gunada, Prodi MPI semester 4 akan mempresentasikan makalah saya pengadaan Sarpras untuk memenuhi tugas mata kuliah sarana dan prasarana pendidikan. Pertama, mengenai konsep pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana prasarana diadakan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam lembaga tersebut sesuai tujuan yang telah diterapkan. Dalam konteks persekolahan, sarana dan prasarana diadakan untuk menyediakan semua jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan fungsi operasional yang kedua setelah perencanaan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan oleh instansi langsung dari lembaga tersebut maupun dari lembaga terpusat seperti Kemenak maupun Kemendikbud. Kedua, menjelaskan tentang strategi pengadaan sarana dan prasarana. Ada 8 cara pengadaan strategi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, dengan cara membeli. Yang kedua, dengan cara membuat sendiri. Yang ketiga, dengan bantuan hibah. Yang keempat, menyewa. Yang kelima, meminjam. Yang keenam, mendaur ulang. Yang ketujuh, menukar. Dan yang terakhir, memperbaiki dan mengkonstruksi kembali. Pertama, dengan mengadakan sarana prasarana dengan cara membeli. Membeli merupakan salah satu pengadaan sarana prasarana yang lazim dilakukan oleh sekolah-sekolah. Nah, cara ini juga cara yang paling dominan dilakukan oleh sekolah-sekolah untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Cara yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan cara membuat sendiri. Membuat sarana prasarana sendiri dapat dilakukan oleh sekolah itu baik oleh guru, murid maupun pegawai. Namun ketika melakukan pengadaan dengan cara ini harus memperhatikan keefisiensian waktu daripada dengan cara yang lain. Ketiga, pengadaan sarana prasarana dengan cara hibah atau bantuan. Nah, cara ini adalah didapatkan dari pihak lain dengan pemberian cuma-cuma. Yang keempat, pengadaan sarana dan prasarana dengan cara menyewa. Maksud dari menyewa ini adalah kita memanfaatkan barang milik pihak lain dengan cara kita membayar kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan sewa menyewa. Pengadaan sarana dan prasarana dengan cara meminjam. Nah, dengan cara ini dapat dilakukan dengan meminjam sarana prasarana dari pihak lain. Namun, jika melakukan cara ini harus mempertimbangkan citra baik sekolah karena meminjam barang milik sekolah harus dilakukan dengan sifat yang sementara dan temporer. Keenam adalah pengadaan sarana dan prasarana dengan cara mendaur ulang. Mendaur ulang di sini berarti kita memanfaatkan barang-barang sarana dan prasarana yang sudah tidak terpakai menjadi terpakai kembali. Bisa dengan cara peleburan dan perakitan kembali agar barang-barang tersebut dapat digunakan kembali. Yang ketujuh, pengadaan sarana dan prasarana dengan cara menukar dengan pihak lain. Maksudnya ketika lembaga kita memiliki barang yang tidak terlalu dibutuhkan dan pihak instansi lembaga lain memiliki barang yang tidak terlalu dibutuhkan, kita bisa menukarnya untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan saat itu. Terakhir yaitu pengadaan sarana prasarana dengan cara perbaikan atau rekonstruksi kembali. Maksudnya ketika ada sarana prasarana kita yang sedang rusak, mengalami kerusakan, maka kita bisa memperbaikinya sehingga nanti dapat digunakan kembali. Pengadaan sarana dan prasarana yang ketiga ialah dengan mengadakan prosedur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Prosedur yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan. Jadi kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh lembaga itu maka dianalisis, didata dan dibuat sedemikian, dirinci sedemikian rupa. Dianalisis maka diklasifikasikan dan membuat proposal dan ditujukan kepada pemerintah. Ditujukan kepada pemerintah agar pemerintah tahu sarana prasarana apa yang sedang dibutuhkan oleh lembaga tersebut. Disetujui, maka akan ditinjau dan kelayakannya akan diproses oleh pihak yang dituju. Jika disetujui, maka barang akan dikirimkan ke pihak yang dituju. Nah, biasanya mengirimkan ini adalah pihak dinas pendidikan. Jenis-jenis surplus pendidikan dapat digolongkan menjadi buku, alat, perabot,
bangunan, dan tanah. Pertamanya itu pengadaan buku. Nah, mengingat tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pengadaan buku harus benar-benar diperhatikan prosedurnya. Karena dengan banyaknya buku, maka masyarakat, khususnya para pelajar, akan selalu membutuhkan buku itu dan digunakan untuk membaca. Adalah pengadaan alat. Alat yang di sini yang dimaksud bisa berupa alat kantor dan alat sekolah. Untuk alat kantor seperti mesin, komputer, kemudian kalkulator, mesin hitung, dan lain-lain. Untuk alat sekolah, biasanya yang dibutuhkan adalah alat peraga kesehatan, alat peraga olahraga, dan lain sebagainya. Ketiga adalah pengadaan perabot. Pengadaan perabot ini yang dimaksud untuk menunjang kegiatan belajar mengajar seperti meja, papan, bangku, kursi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pengadaan bangunan. Pengadaan bangunan ini sebenarnya sama dengan pengadaan barang-barang, namun bedanya jika pengadaan barang-barang itu biasanya disediakan sudah jadi. Namun ketika pengadaan pengadaan bangunan yang disediakan adalah barang-barang yang belum jadi dan belum pasti bentuknya. Yaitu pengadaan tanah. Yang harus diperhatikan dalam pengadaan tanah ini yaitu dengan pengadaan tanah dengan penukaran atau royslike atau dengan melalui pembebasan tanah. Prosedur pengadaan tanah ini bisa dilakukan dengan membeli, menerima bantuan atau hadiah, dan dengan menukar. Dari materi yang saya paparkan ialah yang pertama, konsep pengadaan sarkas itu diadakan untuk menyediakan barang jasa apa yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga tersebut. Strategi sarana prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan 8 cara. Yang pertama dengan membeli, kemudian dengan membuat sendiri, kemudian bantuan atau hibah, menyewa, meminjam, mendaur ulang, menukar, dan memperbaiki atau merekonstruksi kembali. Kemudian kesimpulan yang terakhir ialah prosedur pengadaan sarana dan prasarana itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, tergantung jenis-jenis barang yang akan digunakan. Dan video presentasi pengadaan sarkas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.